Sebentar mas. Datang. Bentar. Ini tempatnya di mana dia? Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Dan di samping gue, atau di depan gue tepatnya, ini udah ada narasumbernya, namanya Bang Jero. Bang Jero, apa kabar Bang? Ya halo, apa kabar? Baik Bang. Alhamdulillah sehat. Makasih udah datang di Lentera Malam. Sama-sama, terima kasih sudah diundang ke sini. Siap. Nah, Bang Jero ini bakal ceritain tentang salah satu sosok pocong yang meninggalnya ini karena terbelenggu oleh ilmu hitamnya ya Bang ya? Betul. Boleh sedikit kasih kisi-kisi ceritanya Bang Jero? Ceritanya berawal dari kawan saya datang ke saya menceritakan kalau komplek perumahannya diteror pocong. Pocong ini diduga dari salah satu warga yang meninggal, dan sebelumnya keluarganya ini meninggal nggak wajar satu persatu. Sampai terakhirnya dia bunuh diri. 3 hari setelah meninggalnya, dia menjadi pocong dan menghantui satu komplek. Oke, itu tadi sedikit kisi-kisinya dari Bang Jero. Dan Bang Jero ini kalau teman-teman belum tahu, dia adalah seorang penulis juga di Twitter ya Bang ya. Nama akunnya apa Bang kalau boleh tahu? @zeropoint. @zeropoint. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu tulisan apa aja yang udah dibuat sama Bang Jero, teman-teman klik aja link yang ada di bawah, nanti gue taruh di situ. Dan ini suasananya ini agak berbeda karena Bang Jero ini mau sedikit membuktikan ya Bang ya. Apa gimana tuh Bang soal adanya ini apa sih, rokok sama dupa, ya. Sebenarnya lebih kepada mengundang supaya teman-teman yang menonton video ini bisa ikut merasakan sensasinya dan bisa merasakan ceritanya itu hadir. Oh, jadi biar lebih feel aja ya? Biar lebih feel. Oke, yaudah. Sebelum teman-teman dengerin ceritanya dari Bang Jero, seperti biasa, teman-teman saksin dulu yang berikut ini. Halo para penonton Lentera Malam, saya Zeropoint. Saya seorang pengisah cerita horor di Twitter. Baru-baru ini saya menulis kisah tentang pocong dari arwah almarhum Pak Tatang yang terbelenggu oleh ilmu hitamnya sendiri. Cerita ini berawal dari kawan saya, Mas Roy namanya, datang ke rumah. Mas, bantu, opo kampungku satu komplek diteror pocong. Coba lihat dulu di sana, karena penampakannya itu terang-terangan. Begitu. Semula aku itu sebenarnya paling males berurusan sama pocong karena beberapa alasan lah. Nanti mungkin teman-teman tahu sendiri ketika sudah bercerita berjalan. Tapi karena dorongan dari temanku ini, ditambah juga aku sudah lama belum bersilaturahmi ke rumah baru beliau yang baru pindah 1 tahun ini. Jadi aku malam harinya menyambangi rumah beliau. Waktu itu pada maghrib. Sampai rumahnya istrinya sudah heboh. Iya mas, ada pocong. Satu kompleks semua pada ngelihat, security. Terakhir itu keluarganya Kang Rian. Lalu gak lama dari situ aku dibawa ke pos. Seperti mereka udah ngumpul, memang tahu aku datang ke situ gitu. Datang ke pos, ada security, ada beberapa kepala keluarga, bapak lainnya, ada Kang Rian di situ. Kang Rian ini adalah orang yang salah satu mengalami teror paling parah keluarganya. Jadi Kang Rian ini bercerita, Mas, sebentar mas.
Ini tepatnya di mana dia? Sampai di pos, ketemu sama beberapa warga, ada security dan ada Kang Rian di situ. Kang Rian langsung membuka cerita, tergesa-gesa. Dia bilang, di sini ada warga yang meninggalnya nggak wajar. Satu keluarga meninggal bergilir, istrinya, anaknya, lalu dia gantung diri. Semuanya ada keanehan. Karena di jenazahnya, di jasadnya itu ketika dimandikan, ada luka basah di ubun-ubunnya. Semua, dari istrinya sampai anaknya, dan dia terakhir. 3 hari setelah dia meninggal, kami semua diteror. Saya paling parah. Bercerita, waktu itu di kampung itu tuh cukup sepi. Padahal masih bada maghrib. Sepinya itu kerasanya ketika rumah-rumah itu tuh tertutup rapat, warung-warung sudah pada tutup lebih awal. Jadi memang teror ini sudah berlangsung 1 bulan. 1 bulan itu sejak saat itu maghrib itu udah sepi kampung, bahkan sore itu sudah tidak ada aktivitas dan warga tidak ada yang keluar. Malam itu kita berkumpul karena yang bercerita. Mungkin temanku ini, Roy ini bercerita kalau aku ini bisa dan sebagainya. Jadi mereka berkumpul. Dan Kang Rian mau cerita kalau waktu itu dia pulang larut malam. Kejadian ini saya tuh riset ke sana hari Senin minggu lalu, karena thread ini ditulis pas malam Jumat Kliwon. Jadi Senin minggu lalu itu tepatnya tanggal saya lupa. Pokoknya hari Senin sebelum malam Jumat Kliwon. Di bulan ini ya? Di bulan ini masih. Bulan ini di bulan Juli. Juli ya. Juli. 2021. Thread ini diupload saya tulis pada saat malam Jumat Kliwon, dan saya melakukan riset ini pada hari Senin maghrib saya ke sana waktu itu. Kang Rian ini bercerita kalau waktu itu dia pulang larut malam karena lembur pekerjaan. Di rumah itu cuma ada istri sama 2 anaknya, perempuan dua-duanya. Kang Rian berpesan kalau habis maghrib tutup pintu, anak-anak nggak boleh keluar, begitu. Istrinya tentu mulanya keberatan. Tapi ya gimana lagi mungkin ya, karena itu kebutuhan pekerjaan juga. Lalu mereka bertiga menjelang malam sekitar jam 9 masing-masing masuk ke kamar. Anaknya paling pertama ini masuk ke kamarnya, lalu istrinya ini, Barina ini sama anak keduanya di kamar. Anak pertama ini namanya Sela, usianya sekitar 14 tahun. Waktu dia mau tidur, tiba-tiba gordennya itu tersingkap cepat, gila. Sela ini kaget, terus dia melihat samar-samar itu ada sosok putih, katanya sosok putih. Tapi diam dulu karena takut juga. Nggak lama tersingkap lagi, agak jelas kali ini. Dia semakin yakin kalau itu ada sosok putih, ada orang di depan. Khawatirnya ada orang jahat yang memanfaatkan situasi teror itu. Karena penasaran, akhirnya dia melihat. Dibuka gordennya, rumah Kang Rian ini seberangnya itu pekarangan. Pekarangan itu dia ditanami ada pohon pisang, salah satunya. Dia melihat sosok pocong di pohon pisang itu, mukanya gosong. Kaget, pengen berbalik badannya kaku, teriak juga gemeter gitulah. Terus dia merem aja, astagfirullahaladzim, dia mengucap dalam hati. Tapi dia pengen balik badan tuh kayak badannya tuh berat banget buat berbalik badan. Dia merem, pas dia buka mata lagi, pocong itu nempelin wajahnya ke kaca. Yang dilihat Sela, matanya bolong, kulitnya gosong, terus kurus. Jadi kayak tulang tengkorak terlapisi kulit hitam. Begitu. Kaget, teriak, nangis histeris. Istrinya keluar, Mbak Rina. Nah, nyamperin ke anaknya ke kamarnya. Ada pocong mah, ada pocong. Gitu katanya. Feeling sudah mulai gak enak. Karena memang kan saat itu kan teror pocong tuh di mana-mana. Udah, dibawa semua keluar ke ruang tamu. Mereka pada akhirnya ngaji. Bertiga tuh, ngaji, diajak ngaji. Terus bunyi ketukan pintu. Gitu. 3 kali. Kemudian
diam dulu, takut. Tapi Rina ini berusaha menguasai dirinya agar nggak takut. Karena ada anaknya. Apalagi saat itu tuh ragu juga mau buka pintu. Soalnya isu fenomena lampor dan teror ketuk pintu itu kan lagi rame-ramenya. Jadi takut dia mau buka pintu. Dia mengetuk lagi. "Mah, ini ayah." Oh, suaminya pulang. Agak tenang. Disamperin, buka, mukanya Rina pucat, keringetan karena tadi ketakutan. "Kamu kenapa pucat gitu?" "Gak apa-apa, masuk dulu." Masuklah Kang Rian, baru 2 langkah masuk rumah, pintu ditutup, dia 2 langkah jalan ke ruang tamu. Terus ketukan itu kayak nggak sopan menurut Kang Rian, karena dia kan baru pulang rumah capek, terus tiba-tiba ada orang ngetuk pintu kayak gitu, ditambah dia belum dengar cerita dari anak istrinya. Kesal, balik badan, buka langsung, dan itu jaraknya cuma sejengkal. Sosok pocong itu di depan muka pintu berdiri di pintu, cuman sejengkal. Yang dilihat persis ciri-cirinya seperti yang disampaikan anaknya. Matanya bolong, kulitnya gosong, tengkorak lapis kulit, terpentalah, dia kaget, ditutup pintunya pakai kaki, gitu. Kaget, sudah baca-bacaan, terus ambil air wudhu, kita sholat isya akhirnya. Pas sholat ini, saf paling belakang, Rina itu tuh ngerasa pas dia sujud, kakinya itu kayak menyentuh sesuatu seperti kuncup pocong di belakangnya mengikuti. Kuncup pocong. Tapi dia mencoba untuk terus khusyuk melaksanakan sholatnya. Sampai selesai, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Tidak bisa tidur pasti karena teror itu. Tapi sampai pagi tidak ada apa-apa. Kemudian ramailah cerita ini. Kang Rian cerita ke temannya, Mbak Rina cerita ke ibu-ibunya komplek. Ramai cerita ini sampai warga ini memutuskan buat tambah lampu penerangan jalan. Karena beberapa titik agak redup gitu. Akhirnya pengurus perumahan itu memasang lampu malamnya, ngajak besok malam kita pasang lampu. Terus Kang Rian ikut. Nah, sebelum teror Kang Rian, memang di hampir 1 bulan itu teror itu berlangsung, si pocong ini sangat terang-terangan menampaki. Jadi almarhum ini memiliki 2 rumah di komplek itu. 1 rumah yang dia tempati, 1 rumah lagi sedang dibangun tapi masih setengah jadi, tingkat besar. Nah, sering kali ketika melewati rumah itu melihat. Lalu bukan cuma itu, beberapa tetangga mendengar suara rintihan tangis seperti meminta tolong. Tapi itu suaranya perempuan, dugaannya istrinya Pak Tatang. Hampir tiap malam beberapa warga, sampai akhirnya mereka ketakutan. Itu benar-benar suara itu sepi sekali di situ karena udah tutup pintu semua, tidak ada yang keluar. Seterang-terangan itu sampai akhirnya puncaknya kejadian Kang Rian diputuskan buat masang lampu penerangan jalan. Ketika memasang lampu penerangan jalan, mereka itu berkumpul jam 11 malam. Kenapa malam? Karena siang itu semua kepala keluarga bekerja, punya kesibukannya masing-masing. Jadi cuma punya waktunya malam. Itu padahal cukup ramai. Ada yang ronda, hansip, security, beberapa kepala keluarga dan pengurus juga ikutan. Jam 11 mereka ngumpul, ngopi-ngopi. Jam 1 tepat baru aktivitas dimulai, disebar. Yang ronda tetap ronda, terus bagi tim buat masang di titik ini karena perumahannya cukup luas, Mas. Lalu masang terpasang sampai jam 3:30, itu tinggal 4 titik terakhir. Dan itu bagian belakang. Dan itu rumah Pak Tatang, dekat rumah Pak Tatang yang setengah jadi itu. Makanya paling belakang 3:30. Tim Kang Rian ini berlima. Dia ke sana bagi masang. Kan kalau masang lampu itu kan dia harus bikin tiangnya dulu tuh, ditanam dulu tiangnya. Tiangnya ditanam, berisik, tok-tong gitu. Terus baru lampunya. Ketika itu jam 3:30 di dekat itu, karena ada posnya tepat sekali dekat dengan rumah Patang setengah jadi itu, agar terang kan niat warga. Di situ hawanya tuh udah gak enak. Kang Rian tuh masih terbayang-bayang sosok yang dia lihat gitu. Hawanya udah gak enak. Dan semuanya juga ngerjain dalam diam. Yang biasanya kan mereka sambil ngobrol, tapi di titik itu mereka diam karena mungkin ketakutan juga tapi nggak berani ngomong gitu loh. Jadi masing-masing diam gitu, takut sompral atau salah ngomong, masing-masing diam. Itu bikin hawanya gak enak. Kang Rian yang kebayang-bayang, dia nggak kuat, dia peralihan lah, nawarin kopi. Mau kopi gak? Gitu. Serempak, boleh Kang. Akhirnya dia ke pos, karena kan termos dan kopinya ada di pos buat nyeduh. Dia ke pos, sebenarnya buat pelarian karena dia sendiri masih terbayang-bayang terus sosoknya itu. Dia lagi nyeduh, cangkir, 2 cangkir, 3 cangkir.
ada suara. Atos can Kang. Sudah belum? Kalau bahasa Sundanya orang Bogor gitu kan. Suara ini gak asing di telinga Kang Rian. Gak asing banget. Atos can. Nengoklah dia. Itu dia melihat sosok Pak Tatang. Tapi rupanya seperti biasanya. Pakai baju coklat kemeja yang sepakaiannya sehari-hari. Mukanya pucat. Itu aja yang membedakan. Kaget, gemeter dia. Pak Tatang udah meninggal gitu. Sama, dia nggak bisa berbalik, pengen teriak aja susah. Boro-boro lari teriak aja itu susah katanya rasanya. Udah sikit-sikiran aja dia udah ngeliat, berusaha buat malingkan wajahnya. Pas dia balik lagi, Pak Tatang udah berubah wujud jadi pocong. Jadi pocong yang dia lihat itu persis seperti yang dia lihat di waktu di rumahnya. Pocong itu katanya ngomong, tolong bunuh saya. Kalau tidak saya yang bunuh kalian. Pingsan. Kang Rian gak sadarkan diri. Terus suka cerita, akhirnya pagi-pagi itu ramai warga. Baru temanku ini bercerita, akhirnya aku dipanggil ke sana. Nah di situ Kang Rian bilang, Kang, bantu kita lah. Bantu apa mas? Aku jawab gitu. Ya bantu, gimana caranya? Aku nggak ngejawab. Karena aku sendiri sebenarnya paling malas berurusan sama pocong. Pocong itu adalah makhluk urban legend, rata-rata dia memiliki energi yang kekuatannya di atas makhluk lain. Seperti kuntilanak dan lain-lain. Dan biasanya pocong ini punya historical. Jadi kekuatan lebih. Daya terornya juga memang, apalagi aku dengar terornya udah sampai segitunya. Berarti ada sesuatu yang nggak beres. Sampai dia punya power segitunya meneror warga, menampakkan wujudnya. Pasti ada sesuatu yang gak beres. Ada sesuatu yang belum terselesaikan mungkin. Aku gak ngejawab apa-apa kala itu. Aku pulang. Sepanjang perjalanan pulang sampai di rumah pun aku sholat. Mas Roy ini terus telepon. Mas bantu, mas bantu, mas bantu. Udah hampir 1 bulan ini. Pocong ini keliling di komplek. Takut ada yang celaka mas. Apalagi ngomong kayak gitu ke Kang Rian. Terakhir, aku penasaran. Hati itu belum kelak untuk coba deh aku kerjain gitu, belum. Tapi aku tuh coba cari tahu dulu deh, gitu. Aku lakukan mediumisasi seperti biasanya. Mungkin teman-teman yang ngikutin aku di Twitter dan baca tweet aku tahu bagaimana cara aku memediumisasi. Di sana aku panggil dia, lalu biasanya aku merapalkan doa pemanggil. Cuman kali itu aku baru bait pertama, tapi dia udah datang cepet banget. Baru baris pertama doa tuh dia datang cepet banget. Mulanya tuh baunya itu tuh busuk banget mas. Kayak sampah tapi busuk banget, kalau masih kebayang. Sampah tapi busuk banget. Dia itu berdiri. Aku membatin dalam hati. Kalau kamu mau bicara sama aku, jangan mendekat. Karena aku pasti gak kuat. Baunya itu sangat lah. Tapi aku ngeliat energi auranya di dia itu menggambarkan kesedihan. Sedih banget. Aku tanya, kamu kenapa? Kenapa ganggu warga? Saya dibawa ke peristiwa dia di masa lalu, pikiran saya itu dibawa. Di situ saya melihat Pak Tatang ini mulanya bekerja, kemudian dia di PHK. Habis itu karena sudah cari kerja lagi, dia usaha sama istrinya, jatuh, susah, gagal, bangkrut, mulai lagi jatuh lagi, sampai capek mungkin ya. Niatnya dia itu datang ke salah satu dukun. Dukun, dia sebutnya orang pintar, tapi aku melihat itu dukun. Kesana itu pengen minta asihan supaya usahanya lancar, rezekinya lancar, asihan. Tapi yang dikasih malah persugihan. Ditawarilah persugihan sama itu dukun. Ya, Pak Tatang dan sang istri terbujuk rayu oleh setan, akhirnya menyetujui dan menyepakati lalu melakukan ijab, perjanjian dengan iblis. Dia buat perjanjian yang mulanya penumbalannya itu tuh hanya ayam cemani dan kambing hitam. Darahnya diminum, kepalanya dijadikan sajen. Itu bentuk penumbalannya, mulanya. Dari situ usahanya berkembang pesat, dagangannya laku cepat. Dia sampai buka cabang di mana-mana, buka gudang distributor di mana-mana, mitranya di mana-mana,
Bahkan beberapa pembelinya juga sampai jadi mitra dia, ikut investasi, akhirnya usaha berkembang pesat bang. Sampai iblis ini lewat si dukun menyampaikan kalau dia mau tumbal orang yang Pak Tatang sayang, paling sayang. Dimulai dari anaknya. Gak terima. Karena memang Pak Tatang sayang banget sama anaknya. Dan iblis itu tuh meminta anak paling disayang. Orang paling disayang, otomatis itu anaknya. Sang istri menawarkan diri untuk ditukar. Ditukar, dia aja menjadi tumbal. Akhirnya diterima. Melakukan penumbalannya tapi nggak dipotong sembelih atau enggak. Dia ke dukun tersebut menawarkan diri untuk ditukar. Paginya ketika bangun tubuhnya udah biru semua dan mulutnya berbusa. Jenazahnya dimandikan, di bunuh-bunuhnya itu ada luka basah. Seperti itu. Yang nggak tahu dari mana. Kemudian dikuburkan. Setelah itu nambah pesat lagi usahanya. Hartanya nambah banyak sampai dia rumahnya itu yang sedang dibangun tapi dia berhentikan. Kenapa? Karena di titik itu dia sudah tidak bisa lagi merasakan namanya kenikmatan uang. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana lepas, bagaimana selamat, bagaimana menyelamatkan anaknya dan dia, bagaimana tidak jadi korban selanjutnya. Sampai akhirnya si iblis itu minta lagi tumbal. Masih anaknya. Karena harus dimulai dari orang yang paling dia sayang. Memberontaklah dia. Datang dari dukun ke dukun lain. Niatnya untuk mencari pertolongan. Dari dukun ke dukun lain minta pertolongan supaya bagaimana saya bisa lepas. Tapi jelas hasilnya nihil. Karena namanya udah membuat perjanjian dengan goib. Jiwa dan raga mereka itu udah menyerahkan. Sampai kapanpun lari sebagaimanapun mengumpat sejauh apapun, dia akan terus ngejar gaib ini. Karena merasa kamu milik saya. Kamu sudah menyerahkan dirimu pada saya. Lalu anaknya ini meninggal. Gak wajar. Hampir sama seperti ibunya. Biru, berbusa, cuman ada baret panjang di belakangnya berbentuk nyilang. Ketika dimandikan dilihat di ubun-ubunnya juga ada luka basah persis bentuknya seperti ibunya. 3 hari berselang Pak Tatang bunuh diri. Dia berpikir dengan dia bunuh diri dia bisa lepas dari perjanjian gaib. Tidak, gaib itu tidak akan lagi meminta tumbal. Tapi nyatanya tidak. Dia terjerat. Dia itu belum waktunya meninggal tapi dia bunuh diri. Dan dia terjerat perjanjian gaib. Bumi menolaknya. Dia menjadi pocong yang dikuasai oleh ilmu hitamnya sendiri. Ilmu dari gaibnya sendiri. Dia ini akan terus mencelakai orang. Karena itu tugasnya. Dia punya kewajiban untuk memberikan tumbal. Dia akan terus mencelakai, membunuh orang, sekalipun dia sudah meninggal dan berwujud pocong. Jadi hal itu dengan meninggal tidak memutus hal tersebut. Makanya Pak Tatangnya dia bergentayangan. Jadi sampai dia meninggal pun dia masih harus menunaikan kewajibannya. Memberikan tumbal untuk gaibnya yang dia buat perjanjian. Dia harus memberikan tumbal. Jadi dia akan terus membunuh yang wujudnya dia sekarang ilmunya itu. Dia itu sebenarnya itu menyesali perbuatannya mas. Tapi sayangnya dia menyesali di waktu yang tidak tepat, sudah terlambat gitu. Terus karena dia auranya ini tiba-tiba jadi kayak dendam, marah, baunya itu tuh menyengat banget bau sapa busuknya. Jadi aku bakar dupa lagi, bau dupa yang keluar tuh nggak harum dupa tapi harum sampah busuk. Aku udah gak kuat, tambah aku melihat energi dia sudah semakin tidak terkendali. Khawatir aku tidak bisa kontrol situasi. Aku putus. Tapi sebelum putus dia bilang, kamu bunuh saya lagi. Saya harus musnah. Jika tidak saya akan terus mencelakakan orang. Sampai situ ketika dia hilang, aku tuh melihat kafan putihnya dia. Kan kulitnya itu kan gosong. Oh ya, yang aku lihat itu matanya bolong, tengkorak terlapisi kulit emang benar kurus. Tapi dia tidak hidung, tidak ada mulut, rata. Terus
kain kafannya itu aku lihat berubah warna jadi hitam, jadi sepenuhnya hitam, dia pocong hitam. Dari situ aku putus karena takut membahayakan juga, takut situasinya tidak terkendali. Tapi sampai saat ini teror itu masih berlangsung. Jujur aku nggak kuat kalau aku harus ngurus ini gitu, jadi minta bantuan ini aku nggak kuat karena terlalu jauh buatku. Aku nggak tahu bagaimana, aku juga sudah sharing ini ke guru-guru spiritualku, semoga aja ada titik terang. Tapi sampai sekarang teror itu masih berlanjut. Oke, itu tadi cerita dari Mas Jero. Mas Jero, makasih sekali lagi udah cerita di Lentera Malam. Terima kasih. Dan buat kalian juga sebelum masuk ke sesi tanya jawab ini, teman-teman wajib mampir ke Twitternya Mas Jero nih. Karena tadi sempat disinggung juga sama Mas Jero ya soal dia kalau melakukan apa namanya? Mediumisasi itu ada something yang pas gue buka Twitter lu juga, wah ini gila banget sih ini. Jadi kalau teman-teman penasaran, teman-teman mampir aja ke akun Twitternya Mas Jero. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Sekarang kita masuk ke ininya ya, sesi tanya jawab ya Mas ya. Pocong Patatang. Berarti ini bisa dibilang ini pocong sosok dari Patatang ya. Ya. Yang gue mau tanyain hal pertama ini kalau boleh tahu lokasinya di mana Mas? Lokasinya itu di Kabupaten Bogor. Ada sebuah perumahan yang di dekat Gunung Salak. Oke. Itu aja gurunya. Untuk korban nih, korban dari keluarganya dari Mas Tatang ya, yang tadi dibilang ada luka di ubun-ubunnya, luka basah. Itu luka basah itu dalam artian ini berbentuk kayak koreng gitu atau gimana? Ya, kayak koreng, luka basah. Kayak koreng, tapi agak lebar. Seperti ini. Agak lebar gitu. Yang membentuk kayak lingkaran pulau. Kalau yang aku lihat sih, itu cara dari si gaib ini menarik dia lewat situ. Wah, ngeri juga ya. Jadi narik nyawanya. Bukan narik nyawa, jadi membunuhnya itu dengan cara dari sini. Kalau narik nyawa malaikat. Oke. Jadi dia itu membunuhnya itu dari situ. Oke. Membunuhnya dari lewat ubun-ubun. Lewat ubun-ubun. Itu ada spesifik lagi, mungkin lukanya ada nanahnya atau apa? Kayak koreng. Masih basah, bahkan darahnya masih ada. Darahnya masih ada? Darahnya masih ada. Terus kalau nanahnya menurut pengakuan si yang memandikan itu udah dibersihkan tapi darahnya aja masih keluar gitu. Oke. Nah, yang paling parah ini kan dari teror ini kan Kang Rian ya. Betul. Dan Kang Rian minta tolong ke Mas Roy dulu. Ya. Habis itu baru ke Mas Jero. Ya, disampaikan. Nah, berarti kan Mas Roy ini kan tahu Mas Jero punya kelebihan ya. Ini kita ini apa namanya? Mau tanya sedikit nih, kepo sedikit ya Mas ya. Kalau boleh tahu Mas Jero ini punya kelebihan itu dari keturunan atau belajar? Sejak lahir Mas. Oh, sejak lahir itu wujudku tuh sudah nebak. Aku lahir kapan? Lalu aku besar bagaimana? Untungnya itu tuh banyak orang-orang kayak aku, kalau tidak diarahkan dan dibimbing dengan benar, jadinya salah jalan. Menyimpang dari akidah. Oke. Untungnya aku sampai sekarang wujudku masih ada. Masih membimbingku terus. Dia dari aku lahir sudah dikasih tahu ke orang tuaku kalau ketika aku SMP harus balik lagi, dan fase menerima diri sendiri itu sih yang sulit. Panjang. Bisa dibilang ini berarti yang orang-orang yang punya kelebihan ini juga pasti mempunyai fase yang kayak Mas ya, fase yang sulit lah. Harusnya pasti, karena kita harus adaptasi ya. Karena kita berbeda, kita melihat apa yang tidak mereka lihat, orang lain lihat. Dan kita harus bagaimana caranya hidup normal. Oke. Iya benar. Dan soal Kang Rian ya. Kenapa menurut Mas ya, menurut Mas Jero, kenapa Kang Rian yang mengalami yang paling parah? Sebenarnya ini mungkin terornya itu random ya. Tidak ada alasan khusus. Mereka itu random. Mungkin saat itu kebetulan Kang Rian tidak ada di rumah dan istri dan keluarganya juga kosong, makanya ini penting banget buat teman-teman itu ibadah, karena itu untuk mengisi supaya aura positifnya itu tidak hilang, penjagaan tidak hilang. Karena kalau yang kita jauh dari ibadah itu cenderung gaib itu suka Mas. Jadi gaib itu pasti menyerang yang lemah, yang paling mudah dulu. Gitu. Kemungkinan
kalian seperti itu kemungkinan seperti ya. Itu kemungkinan. Oke. Dan soal anaknya Pak Tatang ya. Ya. Anaknya Pak Tatang itu berarti bisa dibilang juga Pak Tatang ini nggak mengizinkan kan? Enggak. Tapi secara tiba-tiba ini ya? Secara tiba-tiba. Itu kenapa tuh, Mas? Karena mulanya kan meminta, kemudian ditukar sama istrinya lalu diterima. Tapi itu kan hanya soal waktu, Mas. Sampai dia meminta lagi. Ketika dia meminta lagi, Pak Tatang ini memberontak. Tidak memberi. Akhirnya dipaksa, diambil paksa, dijemput paksa. Gitu. Dijemput paksa tanpa sepengetahuan Pak Tatang dong ya? Harusnya dia tahu, harusnya dia punya perasa dia, karena kan dia kan sudah membuat perjanjian ya. Biasanya dia itu tahu KP itu datang kapan. Gitu. Oke. Iya benar juga sih. Sama ini loh, kalau misalkan Pak Tatang masih hidup ya, ada kemungkinan dia tumbal selanjutnya? Pasti dia akan menumbal orang-orang yang dia sayang. Ketika keluarganya habis, saudara-saudaranya habis, siapa teman-temannya. Pokoknya urutannya itu tergantung dari hati dia, siapa dia paling sayang sama siapa sih. Pada saat itu Yang diminta itu adalah orang yang paling sayang, yang paling dia sayang. Anaknya meninggal, Pak Tatang masih hidup, siapa lagi yang dia sayang? Mungkin ke ibunya, mungkin ke adiknya. Terus urutannya tergantung perasaannya dia sayang ke siapa. Dan ini memang benar-benar ini ya, terornya itu udah diketahuin banyak masyarakat setempat. Satu kampung itu heboh. Satu kampung itu heboh karena memang terornya terang-terangan. Suara tangisan, kemunculan dia yang jelas. Lalu juga fenomena kematian tidak wajarnya. Yang orang-orang menduga ya itu dia. Ya. Gitu. Kalau mungkin Mas Jero tahu paling jauh jaraknya itu sampai berapa dia? Dari rumahnya dia, jarak nerornya dia. Satu perumahan, Mas. Satu perumahan, satu komplek itu cukup luas perumahannya. Dan itu satu komplek itu semua tahu, sampai itu tadi saya bilang mereka tuh suara-suara tuh udah sepi, warung-warung udah tutup, maghrib udah rapatkan pintu semuanya karena takut. Gitu. Dan menurut gue sih karena ini kisahnya ini belum selesai ya, Mas Jero yang udah berhenti ya, maksudnya tuh Mas Jero ini nggak mau ngambil resiko lebih ya. Kalau boleh tahu nih ya, karena si Pak Tatang ini kan sempat ngomong kalau nggak bunuh dia, semuanya dia yang akan bunuh. Kalau tidak bunuh dia, dia yang bunuh ya. Kemungkinan karena tumbal itu kan dia harus terus menumbal. Untuk kondisi sekarang ada yang udah ada yang terbunuh? Alhamdulillah belum, dan jangan sampai. Alhamdulillah belum dan jangan sampai ya. Ya benar. Aku rasa sih tujuannya Pak Tatang ini meneror sebenarnya dia kayak minta tolong, Mas. Aku ini tidak baik-baik aja loh. Tolong aku. Karena dia nggak tahu minta tolong sama siapa lagi. Iya benar. Gitu. Nah ini Mas Jero kan tadi juga sempat bilang juga pocong ini ibarat kata bukan setan sembarangan lah ya, iblis sembarangan lah ya. Menurutku gitu. Bisa dibilang berarti energinya ini besar banget ya. Pocong itu rata-rata yang pernah aku temui energinya lebih besar dari makhluk-makhluk lainnya. Karena orang yang meninggal jadi pocong biasanya dia punya urusan yang belum selesai atau ada berkaitan dengan gaib semasa hidupnya yang membuat dia ditolak oleh bumi macam-macam ya. Karena kan gitu deh. Allahu a'lam. Iya benar. Nah untuk si pocong Pak Tatang ini kan dibilang tadi juga dia berubah menjadi hitam semua. Ya terakhir aku ngeliat dia berubah jadi hitam. Kain kafan berubah jadi hitam. Jadi pocong hitam. Itu kenapa tuh, Mas? Aku nggak tahu dan aku pertama kali melihat pocong hitam. Mungkin itu karena ya dia jadi pocong karena ilmu hitamnya dia sendiri. Dia terjerat oleh ilmu hitamnya dia sendiri, persugihannya dia. Gitu. Makanya dia kan kafannya juga hitam ya, semua. Karena energinya tuh beda, kuat banget, Mas. Kuat banget. Gaib yang bisa meneror senyata itu dia punya energi yang beda. Dia punya kekuatan yang beda. Dan itu nggak gampang untuk diusir. Sulit. Ada gak sih tadi juga Mas Jero kan sempat bilang udah konsultasi sama guru ya? Sama guru Mas Jero. Kemungkinan bisa dihentiin itu kayak gimana? Ya dengan memutus, kita pasti akan berurusan dengan dukun dan jinnya itu, iblisnya itu. Kalau dia tidak ingin melepaskan maka harus diputus paksa. Jadinya akan ada pergesekan gaib pasti. Itulah mengapa aku berpikir ulang akan resiko. Gitu. Sampai sekarang Mas Rian masih kontak Mas Jero? Masih, aku nggak punya kontaknya, tapi Mas Rian itu selalu
ngomong ke Mas Roy, gimana Bang Jer, gitu. Oh, oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Mas Jero, ada yang mau disampaikan melalui cerita yang Mas Jero tadi diceritain nggak? Aku sebenarnya memutuskan untuk menulis tweet ini juga berpikir berkali-kali, Mas. Pertama kan aku nggak mau berurusan sama pocong. Yang kedua, resikonya besar. Tapi ketika aku lihat lagi, ketika aku melakukan mediumisasi itu, aku merasa banyak pembelajaran yang bisa diambil. Kalau pesugihan itu sampai kapanpun tidak akan memberikan kebahagiaan, tapi justru menjaminkan kehancuran. Menjaminkan kehancuran. Gitu sih, pesan-pesan bisa diambil. Jadi ya semua segala sifat duniawi fana. Raga kita ini fana, tapi jiwa kita abadi sampai kehidupan selanjutnya. Ya kita harus jaga. Oke, itu tadi sedikit ada pesan juga ya, sedikit dari Mas Jero soal gimana menjalani kehidupan dan janganlah melakukan pesugihan ya. Ya pasti. Oke. Dan jangan lupa lagi, sekali lagi gue ingetin ke teman-teman, jangan lupa mampir ke akun Twitternya Mas Jero. Karena di situ Mas Jero masih aktif ya Mas ya? Masih aktif. Oh ya, untuk tweet Pak Tatang ini, kalau itu aku rangkum singkat ya. Aku masih akan cerita. Kalau aku sebenarnya kalau diceritakan lebih panjang, itu tuh ngeri. Terornya satu persatu sampai bagaimana penumbang dilakukan Pak Tatang. Dan itu satu tweet kayaknya kepanjangan. Jadi itu aku tulis dalam berformat ebook yang bisa teman-teman dapatkan secara sukarela, bisa DM Twitter aku, nanti aku kirim via email. Berarti itu ada di Twitternya Mas Jero ya? Ya, bisa DM Twitterku, nanti aku kirim via email karena PDF formatnya. Kalau aku tulis itu kepanjangan. Oke, mungkin boleh dikasih nanti juga linknya ke Lentera Malam buat ditaruh linknya. Oke, siap. Sekali lagi makasih Mas Jero. Jangan kapok buat main ke Lentera Malam. Tentu. Buat share cerita-cerita lainnya. Karena Mas Jero ini kan punya banyak kisah lagi nih mungkin ya, yang akan ditulis ataupun yang akan diceritakan ke Lentera Malam. Oke, gue Jamal dari Lentera Malam, Mas Jero Point, pamit. Bye. Thank you Mas ya. Yuk, sama-sama. Udah diusir belum Mas? Udah.